Asimetris wajah yaitu di mana keadaan di antara garis T wajah sebelah sisi kiri dan sisi kanan itu tidak sejajar. Jadi misalkan nih, mata sebelah kanan lebih tinggi daripada mata sebelah kiri, atau mungkin pipi sebelah kanan itu lebih gede daripada pipi sebelah kiri, atau mungkin keadaan mulut itu tidak sejajar dengan garis T pada wajah. Misal mulutnya itu lebih miring ke sini atau mungkin lebih miring ke kanan. Itu namanya asimetris pada wajah. Aku sendiri juga mengalami asimetris pada wajah, di mana keadaan mulut aku itu tidak sejajar dengan garis T pada wajah aku. Jadi mulut aku tuh lebih geser ke kiri daripada ke kanan. Nah, itu nyebabin setiap aku senyum itu pasti kelihatan miring gitu senyumnya. Kayak gini nih. Kan, miring gini kan. Asimetris pada wajah aku ini alhamdulillah berkurang banget daripada dulu. Dulu tuh kelihatan banget, setiap ngomong aja kelihatan. Sekarang alhamdulillah udah berkurang banget. Seneng aku tuh. Sebenarnya juga asimetris pada wajah ini nggak mengganggu kesehatan selagi emang faktor penyebab asimetris tersebut bukan penyakit kayak Bell Palsy gitu. Terus nggak mengganggu kesehatan, tapi menurut aku ini tuh mengganggu penampilan banget. Pasti bikin orang tuh jadi kagak pede, terus jadi insecure gitu karena wajahnya itu tidak simetris. Wajah tidak simetris itu bisa kelihatan banget pada saat video call. Pada saat video call di HP umpan video call kita itu pasti kelihatan banget asimetris pada wajah kita. Atau mungkin pada saat foto menggunakan kamera belakang itu bakal kelihatan banget asimetrisnya. Atau mungkin selfie dengan mode mirror kamera itu juga akan kelihatan asimetris pada wajah kita. Kalau foto dengan kamera depan mode cermin pasti kelihatan simetris aja wajah kita. Soalnya ya mode cermin tadi beda kalau dengan kamera belakang atau mirror kamera. Pasti akan kelihatan banget asimetrisnya. Nah, di sini aku akan berbagi pengetahuan aku aja sih gimana cara mengurangi asimetris pada wajah kita gitu. Sebelumnya, faktor-faktor asimetris itu sendiri itu ada beberapa faktor, diantaranya kayak bawaan lahir atau emang keturunan. Jadi dari kecil itu emang udah nggak simetris wajahnya. Yang kedua karena mungkin ada kecelakaan. Yang ketiga mungkin karena susunan gigi. Yang keempat mungkin karena kalian itu sedang sakit gigi, jadi pipinya jadi gede satu. Yang kelima karena penyakit Bell Palsy itu tadi. Itu tuh penyakit kayak gejala stroke gitu loh. Jadi kayak misal kayak gini. Jadi saraf-saraf sebelah sini tuh mati gitu loh. Jadi nyebabin asimetris pada wajah. Yang keenam ada kebiasaan buruk. Nah, cara setidaknya mengurangi asimetris pada wajah itu yang pertama, kalian itu harus ngerti faktor penyebab asimetris pada wajah kalian itu apa gitu loh. Kalian cara mengetahuinya, kalian bisa kontrol atau bisa konsul langsung ke dokter penyebabnya itu apa gitu. Jadi kalian nanti bisa diarahkan ke tahap-tahap selanjutnya, mungkin disarankan gimana caranya menangani asimetris wajah kalian. Atau kalau kalian tidak bisa konsul langsung ke dokter, kalian bisa memperkirakannya sendiri penyebab asimetris pada wajah kalian itu karena apa gitu. Jadi caranya kalian itu lihat foto kalian waktu kecil. Foto kalian waktu kecil itu simetris atau enggak gitu loh. Kalau emang dari foto kecil itu wajah kalian udah asimetris, itu mungkin penyebabnya emang dari kecil atau memang keturunan. Nah, itu bisa diperbaikinya biasanya hanya dengan dilakukan bedah tulang atau bedah rahang. Yang kedua, kalian bisa lihat dengan cara mengukur garis T pada wajah kalian. Jadi kalau bibir kalian sejajar tapi pipi kalian gede, itu bisa dipastikan kemungkinan besar itu karena kebiasaan buruk kalian. Kebiasaan buruk misalkan kayak kalian itu mengunyah satu sisi saja gitu loh. Itu nyebabin pipi kalian itu bakal gede satu. Kayak misalkan gini nih. Kalau kalian perhatiin atlet pengangkat berat tuh, itu ototnya gede-gede kan dibandingin sama orang-orang yang orang-orang yang biasalah, itu pasti ototnya lebih gede si atlet pengangkat beban berat kan.
karena otot itu sering dilatih, sering digunain gitu loh. Nah sama kayak halnya pada mulut itu, kalau otot-otot pipi semakin sering digunain itu juga akan nyebabin otot pipi itu jadi gede. Jadi kalau kalian mengunyah hanya pada sisi saja itu nyebabin pipi kalian itu bakal asimetris, jadi gede satu. Nah cara untuk memperbaiki kayak gini asimetris pada wajah yaitu dengan sebaliknya, kalian harus mengunyah pada sisi sebelah satunya. Jadi untuk kasus kayak gini itu tuh juga perlu butuh waktu lama, bertahun-tahun juga agar bisa simetris bentuk wajah kalian itu. Yang kedua, jika garis T pada wajah kalian itu tidak simetris kayak aku bibir aku tuh lebih ke kiri gitu kan. Nah itu juga bisa perkirakan mungkin itu karena kebiasaan buruk, kayak misal kebiasaan buruk topang dagu kayak gini nih. Nah ini tanpa kalian sadari ini tuh bisa nyebabin wajah asimetris pada wajah. Kan kalau kayak gini nih, ini tuh tulangnya kayak kedorong ke sini gitu loh. Kalau terus menerus kayak gini, kebiasaan buruk kayak gini dilakuin terus, ini tuh nanti tulangnya bakal geser jadi kayak gini kan, jadi nggak cantik. Atau mungkin topang dagunya dengan sebelah sisi sini, nanti tulangnya juga akan geser ke sini kayak gini. Nah ini juga susah banget untuk nanganinya. Ini tuh juga perlu dilakukan bedah rahang atau bedah tulang agar bisa simetris lagi. Yang selanjutnya itu mungkin karena faktor keadaan tidur kalian. Jadi misal kalian itu tidur miringnya hanya pada satu sisi saja, misal kayak gini nih. Nah ini juga kemungkinan nyebabin tulang itu jadi ikutan geser ke kiri, soalnya kayak gravitasinya kan turun tuh ke sini nih. Nah itu nyebabin tulangnya juga ikut geser ke kiri atau mungkin sebaliknya. Nah itu nyebabin wajah kalian itu jadi asimetris. Ini juga bisa dilakukan atau disembuhin dengan cara bedah tulang atau bedah rahang biar simetris. Yang selanjutnya, asimetris pada wajah disebabkan karena susunan gigi. Jadi misal tuh gigi kalian itu gimana ya, tubuhnya nggak rapi, terus ada yang nonjol satu nih di sini. Nah itu bakal nyebabin kayak wajah kalian tuh nggak simetris gitu loh, kayak lebih gede satu, karena kan ada gigi yang nonjol di luar susunan gigi tuh loh. Nah itu bisa nyebabin wajah kalian jadi tidak simetris. Nah caranya sama kayak aku, mungkin bisa dibehel jadi susunan gigi kalian bisa lebih rapi dan wajah kalian bisa simetris. Yang selanjutnya mungkin kalian sedang sakit gigi jadi kelihatan gede satu gini, itu nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau sakit gigi kalian sembuh pasti simetris lagi kayak gitu. Nah aku sendiri tadinya tuh aku mikir aku tuh asimetris pada wajah aku tuh karena tulang, jadi mungkin perlu pembedahan rahang atau pembedahan tulang cara memperbaikinya gitu, mikirku tadi. Soalnya emang aku lihat itu kan bibir aku tuh kayak lebih ke sini kan. Aku juga nggak tahu, aku juga nggak sadar kebiasaan buruk apa yang aku lakuin. Mungkin tidur aku sering miring ke sini terus, atau mungkin aku juga sering kayak gini, topang dagu kayak gini terus. Aku juga nggak sadar, tahu-tahu muka aku tuh udah asimetris aja. Nah terus kesini aku tuh sadar, aku tuh ngerasa asimetris pada wajah aku tuh berkurang banget. Dulu tuh kelihatan banget kayak miring banget gitu. Sekarang alhamdulillah udah berkurang banget. Aku juga nggak sadar gimana proses mengurangi asimetris tersebut. Setahu aku tuh cuma pakai behel ini aja, jadi kayak wajah aku tuh sedikit-sedikit simetris gitu loh. Gitu sih. Aku berharap asimetris pada wajah aku tuh karena susunan gigi aku. Jadi misal nanti gigi aku udah rapi, wajah aku tuh ikutan rapi gitu loh. Wajah aku ikutan rapi gimana coba? Maksudnya gitulah, wajah aku ikutan jadi simetris gitu. Aku berharapnya gitu. Sekarang aku tanya dokter aku nih, aku tanya dokter gigi aku, dokter aku tuh juga nggak bisa mastiin jawabannya itu gimana, karena emang gigi aku tuh belum rapi, jadi belum bisa ngatain
ngatain, belum bisa memperjelas ini tuh asimetris tuh karena apa. Mungkin nanti kalau udah rapi tapi wajahku masih saja asimetris, itu memang berarti asimetris pada tulang, dan itu mungkin bisa simetris hanya bisa dilakukan dengan operasi. Ya semoga aja nanti gigi aku kalau udah rapi wajah aku juga ikutan simetris. Karena keadaan gigi aku sendiri juga masih berantakan nih, masih sering goyang ke sana goyang ke sini, masih ditarik ke sana tarik ke sini, jadi masih ngikutin aja sih bentuk pipi dan bentuk rahangnya kayak gitu. Aku rasa cukup penjelasan aku hari ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share, karena siapa tahu mereka-mereka di luar itu mengalami nasib sama kayak aku dan mungkin butuh temen buat ngerasain ini, karena keadaan ini tuh bikin insecure banget, bikin gak pede banget. Kadang-kadang tuh suka iri, kenapa sih wajahku gak simetris, kadang aku mikirnya gitu. Tapi ya gak apa-apa, kalian banyak teman, aku juga ngerasain hal yang sama. Tetap semangat, tetap ngelakuin hal-hal yang bermanfaat dan positif. Aku rasa cukup sekian dan bye-bye.